Nah, maka kita harus tahu nih bagaimana caranya menjaga lisan. Gitu ya. Siap, Bu? Siap. Adab-adab berbicara. Yang pertama, menjaga lisan. Boleh dicatat ya, menjaga lisan. Jadi di sini ada menjaga lisan ini ada beberapa peringatan dari Rasulullah ya. Ada beberapa peringatan dari Rasulullah. Yang pertama, bahwasanya lisan adalah penerjemah hati. Jadi melalui orang berbicara kita tahu isi hatinya seperti apa. Kalau yang dibicarakan itu yang baik-baik, maka insya Allah hatinya juga baik. Kalau yang dibicarakan yang saru-saru, maka biasanya hatinya juga jorok. Kalau yang dibicarakan sesuatu yang negatif terus, gitu ya. Jadi misalnya nih, nah kita kan ada di majelis Samila ini udah hampir 2 tahun ya Bu ya, ya enggak? Yang ikut buka babat alas hampir 2 tahun di Samila. Pas lagi ngomongin yuk kita punya program baik, ada aja orang itu yang ngomongnya negatif ya. Nanti kalau ini loh, nanti kalau itu loh. Nah ini mereka yang negatif ini mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya ya. Nanti kita sampai ghibah dan namimah ya. Sesungguhnya ghibah dan namimah itu adalah alatnya syaitan untuk memecah persatuan kaum muslimin. Tidak terkecuali dalam jamaah ya. Ada saja orang-orang itu yang melakukan 2 kemaksiatan itu supaya terjadi perpecahan. Kadang-kadang orangnya itu melakukan itu nggak sengaja, nggak sadar, ya. Tubuhnya itu hanya dipakai untuk setan dan dia ridho dipakai untuk setan, ya. Kan yang membisik-bisik kan siapa Bu? Setan ya. Dia terpengaruh, dia ridho, akhirnya apa? Dia lakukan perbuatan 2 maksiat itu. Nah ini yang harus kita hindari. Maka kita harus senantiasa berlindung, minta sama Allah jangan sampai fisik kita ini yang sering datang kajian di mana-mana ya diperdaya oleh setan ya. Nah lisan itu ringan sekali Bu, ringan sekali, betul nggak? Nah itu lidah tak bertulang, nah, itu ya. Nah maka di sini ada jaminan dari Allah, dari Rasulnya untuk kita bisa masuk surga gara-gara kita bisa jaga lisan kita. Sebaliknya orang yang nggak bisa menjaga lisan, ya, dia akan mudah terjerumus ke jurang neraka. Meskipun amaliyah yang lainnya tuh banyak, ya. Karena begini, orang yang tidak bisa menjaga lisan, ya, dia tidak bisa menjaga lisan, ngomong sak penae gitu ya, ngomong seasal ngomong, ya. Kemudian membuat orang lain sakit hati, ya. Sakit hatinya ini kalau orang tersebut memaafkan, beres di dunia. Tetapi kalau ini nggak dimaafkan, karena bisa jadi Bu, kita salah ngomong nih, kita minta maaf sama orang yang bersangkutan. Minta maaf ya, aku tadi salah ngomong. Iya, iyanya cuma di lisan. Tapi ternyata waktu di yaumil akhir, di hari penghisapan, dia belum ridho, belum memaafkan. Dan bahkan sampai ketika di hadapan Allah, ya, Allah kan maha pengampun ya Bu ya, dia belum bisa memaafkan. Sampai akhirnya orang itu udah berbondong-bondong masuk surga, ini masih aja berdebat. Pokoknya aku gak terima, dulu kamu seperti itu aku gak terima. Ya, orang udah berbondong-bondong masuk surga, dia masih aja berdebat di hadapan Allah. Hingga akhirnya dibukalah pintu jendela. Pintu kok jendela ya?
dibukalah jendela surga. Nah, orang yang ngotot, memang di dunia dia dizolimi, dia nggak mau memaafkan, dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, itu apa? Saking indahnya, itu surga. Aku akan memberikan itu kalau kamu memaafkan saudaramu. Dan ini fasenya tuh lama banget, Bu. Fasenya lama banget. Yang lain tuh udah main-main di surga gitu. Dia masih aja berdebat sama saudaranya. Maka dari situ kita bisa ambil pelajaran ini, baiknya Rasul ya. Rasul itu, Bu, apa yang akan terjadi di masa depan itu sudah dibuka sama Allah. Sudah dibuka sama Allah, ini loh yang akan terjadi. Kemudian dikisahkan kepada para sahabat. Dan baiknya lagi para sahabat yang bisa jadi nggak mungkin itu terjadi di masa kita. Apa? Tanya balik. Wahai Rasulullah, kalau hari itu terjadi apa yang harus kita lakukan? Nah, itu jadi bekal buat kita untuk kita bisa melalui peristiwa-peristiwa yang nanti akan kita hadapi. Termasuk hari ini, ya kan? Para sahabat nggak akan kebayang, Bu, ada hari seperti hari sekarang ya. Karena di masa mereka itu selalu dibersamai oleh Rasul. Tapi kita di akhir zaman seperti ini, di zaman penuh fitnah ini gitu ya, kita bisa rasakan gitu ya. Kalau dulu musuhnya Nabi itu jelas orang kafir. Kalau sekarang bisa jadi sesama muslim itu saling musuhan. Nah, ini bahaya. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan itu, para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Disampaikan lagi kepada kita kaum muslimin, jadilah itu yang namanya hadis, gitu ya. Kita dalam hidup ini karena Allah karuniai mulut ya, Bu ya, senantiasa berbicara. Betul nggak? Betul ya. Tapi ini ada satu peringatan ya dari Rasulullah yang bunyinya begini. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya seorang hamba akan berbicara dengan suatu kalimat yang dia memperoleh kejelasan di dalamnya, maka dia pun dijerumuskan dalam api neraka lebih jauh dari arah timur ke barat. Maksudnya apa? Jadi dia sudah mendapatkan penjelasan, sudah mendapatkan kebenaran, tapi kok malah dijauhkan Allah dari neraka. Kenapa kira-kira ini? Nah, kita belajar nanti hadis berikutnya ya. Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan suatu kalimat dari keridhaan Allah di mana ia sama sekali tidak memperhatikannya, maka Allah mengangkatnya beberapa derajat karena kalimat tersebut. Ini maksudnya, Bu, seseorang yang punya kebiasaan berbicara dengan baik, ahsan, meskipun kita nggak sadar, Allah itu angkat derajat kita. Karena yang namanya lisan itu butuh latihan ya, Bu. Orang yang biasa ngomong gak baik ya, biasa misuh, tahu misuh, Bu? Tahu ya. Itu kadang-kadang kalau mereka bicara pakai mikir enggak? Enggak. Sebaliknya, orang yang biasa latahnya mau jatuh, astagfirullahaladzim. Nah, ini kan kita nggak sadar ya. Kita nggak sadar, tapi Allah angkat derajat kita. Kemudian ya, setelah titik ada lanjutannya. Dan sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan suatu kalimat dari kemurkaan Allah yang dia sama sekali tidak menyadarinya hingga dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, dari hadis ini kita simpulkan bahwasanya kebiasaan berbicara, kebiasaan apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menentukan apakah kita diangkat derajatnya oleh Allah atau kita dilemparkan ke neraka. Bu, mau pilih yang mana?
diangkat derajatnya. So, mulai sekarang kita evaluasi diri ya, evaluasi masing-masing ya, karena adab itu kita yang menerapkan, bukan orang lain. Kita yang menerapkan. Jadi evaluasi diri masing-masing, apakah selama ini saya itu sudah punya kebiasaan bicara yang baik atau masih punya kebiasaan bicara yang buruk, termasuk bicara yang melemahkan. Karena tugas siapa Bu melemahkan seorang mukmin, Bu? Tugas setan. Maka jangan sampai lisan-lisan kita ini menjadi wasilahnya, menjadi sarananya setan itu untuk melemahkan mukmin yang lainnya. Saat ibu-ibu melemahkan orang lain, di situ sebenarnya Allah sudah mulai apa Bu? Meragukan kita. Kok ini jadi kebiasaan? Setiap kali mau ada agenda bagus, wah udah ngomong ke sana kemari. Gak usah lah, susah itu, repot, nanti ini, nanti itu, gimana? Padahal kitanya udah semangat. Nah, ini kan konteksnya bukan berbicara buruk ya. Misuh juga enggak. Kalau misuh kan kelihatan ya. Kalau misuh kelihatan. Atau kita ngelabrak orang kelihatan. Tapi yang seperti ini tadi, yang melemahkan orang lain, ini termasuk kepada pembicaraan yang tidak baik. Itu ya. Nah, jadi evaluasi diri kita masing-masing, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah atau justru akan dilemparkan ke dalam neraka. Evaluasi masing-masing. Karena ini kebiasaan, namanya berbicara itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan. Ini nanti berkaitan dengan adab sesama muslim, Bu. Adab sesama muslim. Adab sesama muslim itu setiap kali kita bertemu dengan sama muslim, ini adab yang nomor 1 ya. Itu adalah apa yo? Menampakkan wajah berseri-seri dan tersenyum. Nah, kita latihan Bu, kemarin waktu saya ngisi di MRS itu kita latihan. Jadi nggak boleh ketemu sama temannya itu jutek. Kita belum menegakkan adab kalau seperti itu. Ya, senyum. Nah. Senyum ya. Nah. Nah, berikutnya ada kisah dari Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Nabi menyebutkan rukun-rukun Islam. Rukun Islam tahu Bu? Apa Bu? Ya. Zakat, terus haji, dan beberapa pintu kebaikan. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu inti dari semua itu? Ia menjawab ya, Mu'az bin Jabal menjawab, tentu wahai Nabi. Maka beliau lantas memegang lidahnya dan bersabda, jagalah olehmu lisan. Ya. Jadi dari sini kita tahu, oh lisan kita nih kalau sembarangan pakainya, amalan yang tadi itu bisa habis. Tapi kalau kita bisa jaga lisan kita dan kita tetap tetap santuy, bahasanya sih. Ketika kita mendapatkan keburukan dari orang lain, dari keburukan lisan orang lain, udah diem aja gitu, gak usah balas. Kita bisa mendapatkan amalan mereka untuk kita, Bu. Sakitnya diterima sendiri gitu. Iya, sakitnya diterima. Nah, betul. Sakitnya kita tahan sendiri, serahkan semua sama Allah. Itu nanti ada kita cara belajarnya, Bu, untuk bisa menerima itu semua. Kita fokus sama apa yang akan diberikan oleh Allah
dibandingkan kita mencari pembenaran. Nah, kadang-kadang kan kalau orang udah dapat aku diomongin itu, wah bingung, dia sibuk satu-satu cari siapa yang sudah dengar aku diomongin begini dan begitu. Aku nggak terima, nggak bisa. Habis energi kita, Bu. Belum lagi kalau pas ketemu ngobrol, ngomongin lagi. Jadi sudahlah kita di namimah, kita menjadi pelaku namimah lagi. Namimah itu adu domba, Bu. Adu domba. Jadi ke A ngomongin B, ke B ngomongin A. Yang diomongin adalah keburukan. Iya, betul. Jadi akhirnya apa? Kita menjadi pelaku namimah. Dan pelaku namimah itu azabnya sangat berat, ya. Namimah. Adu domba. Iya. Jadi kan rugi ya, Bu ya, rugi ya kalau kita udah kajian kemana-mana, udah sodako, udah sholat malam, zikir, sampai dilaporin itu setiap hari di grup gitu ya. Tiba-tiba pas di akhirat zong, gara-gara lisan. Nanti lebih spesifik kalau diizinkan sama Bu Ketua, bisa minggu depan kita bahas lagi tentang gibah dan namimah. Karena ada 6 gibah yang dibolehkan. Termasuk ada 3 kebohongan yang dibolehkan, 3 dusta yang dibolehkan. Boleh dong, bohong apa sih? Jangan kebaikan. Iya boleh, iya ada, betul, ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Iya, bohongnya suami dan istri. Nah, tapi bukan asal-asal bohong ya. Ada yang digarisbawahi. Udah pernah dapat kajian itu, Bu? Udah. Ada yang masih ingat? Lupa. Biyen raiso saiki lali. Ya, perlu diingatkan terus. Perlu diingatkan terus. Baik. Itu ya. Jadi pesannya Nabi kepada Mu'az bin Jabal adalah jagalah olehmu lidah ya. Yang ditunjuk sama Nabi itu adalah lidah. Wahai Nabi, akankah kita disiksa karena apa yang kita ucapkan? Beliau bersabda, celaka engkau wahai Mu'az, bukankah manusia akan disungkurkan ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas batang hidung mereka, melainkan karena apa yang mereka ucapkan. Jadi kalau kebiasaan mengucapkan hal-hal yang buruk, dimasukin nerakanya itu nggak pakai permisi, Bu. Langsung cemplung. Ditarik di atas wajahnya. Wajahnya, hidungnya ditarik, set, buang. Mumpung kita masih ada usia, ayo sama-sama kita menata diri ya, Bu ya. Lidah tak bertulang, dijaga sebaik-baiknya. Ya. Nanti makanya kita belajar, Bu. Nanti setiap gibah, gibah nggak boleh nih. Saya dengar gibah nggak boleh. Diam aja, diem-dieman gitu. Nggak begitu. Ada 6 gibah yang dibolehkan. Mau tahu nggak, Bu? Mau. Ada yang sudah tahu? Belum? Bu Kris tahu tuh. Bu Kris tahu? Nggak tahu. Ada yang sudah tahu? Bener ini, serius. Kalau 3 kebohongan tadi, 3 dusta kan ada yang sudah tahu, meskipun jadi lali gitu ya. Nanti kita belajar 6 ghibah yang dibolehkan. Jadi supaya kita tidak menghukumi sembarang orang gitu ya. Misalnya nih, lihat Bu Sruni kan ketua panitia, ini biasanya ketua Samila ya, biasanya yang paling kena ini. Sering kena ya. Piyeto ketua kok senengannya gibah. Nah, padahal sebetulnya gibah yang dilakukan adalah gibah yang dibolehkan gitu. Nah, ini yang harus kita pahami supaya kita tidak mudah menjustifikasi orang lain. Yang panitia kan juga banyak tuh di sini. Panitia ini sini mulai malah gibah uang aja. Nah, ini dilihat lagi apakah gibah ini gibah yang dibolehkan atau gibah yang diharamkan. Gitu ya. Nah, makanya perlu kita punya
satu pemahaman yang sama di antara para jamaah supaya tidak terjadi namimah. Nah, kalau udah gibah, udahlah salah yang diomongin gitu ya, diomongin ke temennya, akhirnya temennya kurang, rasa percaya yang kurang. Memang tujuannya setan kan begitu, ya. Di antara dua orang yang sudah saling mencintai terpaut, tugasnya setan adalah memecah, memutus rasa sayang tadi, memutus rasa cinta tadi, melemahkan betul. Jadi supaya kajiannya jadi sepi misalnya gitu. Padahal yang kita dapatkan di sini kebaikan apa keburukan, Bu? Kebaikan. Ibu-ibu selama ikut ngaji di Samila tambah solihah atau tambah enggak solihah? Tambah solihah ya? Ya nggak ada yang solih ya kecuali Ustaz Solih. Ya, semuanya jadi tambah solihah. Artinya di sini ya, insya Allah Allah liputi yang namanya keberkahan. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair itu adalah berkah. Jadi berkah itu tidak melulu tambah snack, ya, tambah itu namanya kembulan. Itu reward aja dari Allah ya. Tapi keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Kok aku selama ngikuti kajian Samila jadi tambah taat ya sama suami. Amin Allahumma amin. Kok aku jadi tambah sabar ya. Kok aku jadi tambah apa lagi, Bu? Tambah rajin baca Quran. Nah, ini penting juga, Bu. Adab terhadap Al-Quran supaya ibu paham mana nih yang harus didahulukan, apa yang kurang dari one day one juz saya selama ini. Nanti pelan-pelan lah ya kita sampaikan itu. Tunggu ACC dari buku tua. Oke, ustadznya sudah datang, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau dalam penyampaian saya tadi ada yang menyinggung, dimaafkan ya Bu. Insya Allah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.